Halo Healthy Fans, hidup di wabah pandemi coronavirus ini kita harus ekstra waspada. Salah satu faktor penyebab yang kita terkena virus ini adalah imunitas kita menurun. Nah, untuk episode kali ini saya mau membahas penderita diabetes harus lebih waspada loh, karena mereka lebih rentan terkena virus. Kok bisa sih? Peningkatan status coronavirus menjadi wabah pandemi oleh WHO pada bulan Maret menyebabkan semua orang di dunia harus waspada dan mereka harus menjaga sistem imun mereka. Nah, satu faktor yang tidak boleh dilupakan adalah gula darah. Karena kita berbicara tentang gula, kita juga berbicara tentang sistem imunitas kita. Gula tinggi bisa menurunkan sistem imun kita sehingga kita rentan terkena penyakit coronavirus ini. Sistem imun di dalam tubuh kita sangat dipengaruhi oleh besarnya kadar gula darah di dalam tubuh. Ketika kadar gula meningkat atau melebihi batas normal, itu dapat menurunkan responsivitas sistem imun tubuh kita. Berbeda kasus pada penderita gula darah tinggi atau pada penderita diabetes. Pertama, normalnya ketika ada infeksi virus masuk ke dalam sel, nanti sel yang terinfeksi ini akan mengeluarkan sinyal dan sel darah putih menerima sinyal tersebut sigap langsung menghampiri sel yang terinfeksi dan mengatasi infeksi virus tersebut. Nah, kalau pada penderita gula darah tinggi, sinyal yang harusnya dikeluarkan pada sel yang terinfeksi tersebut itu tidak bisa keluar karena terhambat oleh gula darah yang tinggi. Akibatnya, sel darah putih juga tidak tahu adanya infeksi atau tidak. Analoginya, seperti kalau rumah kita kemalingan. Nah, rumah kita harusnya ada alarm nih. Maling masuk, tapi alarmnya lupa kita nyalakan. Nah, karena nggak ada alarm inilah, ya kita nggak tahu ada maling atau tidak. Akhirnya kita bablas tidur aja sampai pagi. Pagi-pagi kita bangun, semua barang hilang. Begitu juga dengan tubuh kita. Kalau infeksi virus ini dibiarkan, sel darah putih kita tidak tahu ada infeksi atau tidak, ya rusaklah sel itu. Poin kedua, jadi sel darah putih ini udah tahu nih ada virus di dalam tubuh kita. Dan harusnya tuh, kalau orang normal, tidak punya gula darah tinggi, ini sel darah putih langsung mendekati virus tersebut dan membasmi, memakan virus tersebut. Beda kasus dengan orang yang punya gula darah tinggi. Sel darah putih ini tidak bisa mendekati dan memakan virus tersebut karena gula darah tinggi itu menghalangi sel darah putih. Analoginya nih seperti ketika mungkin di rumah kita ada alarm, maling masuk, kita tahu ada maling, tapi maling itu bersenjata. Dan kita takut nyawa kita hilang karena kita juga tidak memiliki senjata untuk melawan maling tersebut. Akibatnya, kita cuma bisa berdiam diri melihat maling tersebut mengobrak-ngabrik rumah kita, mengambil barang berharga kita. Dan itulah yang terjadi pada tubuh kita kalau gula darah tinggi dan sel darah putih tidak bisa membasmi virus tersebut. Jadi, penting sekali bagi kita untuk menjaga kadar gula darah tubuh kita normal supaya sistem imun kita juga dapat bertindak dengan cepat mengatasi infeksi. Nah, mungkin kalian sudah pernah dengar nih, ada berbagai berita yang mengatakan tingkat kematian itu sangat tinggi pada usia di atas 50 tahun ke atas dan juga pada mereka memiliki penyakit penyerta terutama seperti diabetes. Nah, buat kalian yang masih muda, mungkin masih di bawah usia 20 tahun atau 20-30 tahunan, sistem imun kalian tuh masih kuat. Dan jika terkena infeksi virus, kalian mungkin tidak akan memiliki gejala. Dan mungkin saja kalian akan sembuh sendirinya tanpa bantuan apapun. Berbeda kasus dengan orang tua yang di atas usia 50 tahun, apalagi mereka memiliki penyakit penyerta seperti diabetes. Ketika mereka terkena, mereka rentan mengeluarkan gejala-gejala yang disebabkan oleh virus. Bahkan dapat menyebabkan komplikasi yang dapat mengancam nyawa mereka. Makanya, untuk kalian yang masih muda, saya sangat sarankan batasi aktivitas di luar jika tidak penting. Supaya kita bisa memutus rantai penularan ini, terutama untuk orang tua yang sangat rentan terkena penyakit ini dan berbahaya untuk nyawa mereka. Demikian informasi kesehatan yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Jika kalian punya pertanyaan seputar kesehatan, silakan tinggalkan di bawah di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk video kesehatan selanjutnya. Sampai jumpa, Healthy Fans!